wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kalau Ibu tanya apa kabar semuanya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Baik, apa kabar semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau Ibu tanya semangat pagi, 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 pagi. Oke? Oke, Bu. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Lihat siapa temannya yang nggak hadir kira-kira. Yoni, Bu. Yoni, Bu. Baik, Ibu absen aja terlebih dahulu ya. Boleh Ibu minjem penanya sebentar? Yes. Julia Elisa, Hadir, Bu. Miftahul Jana, hadir Bu. Nina Erlina, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Zulham Al Ansori, Ismi Rianda, Yoni Hadiwi. Kenapa dia? Nggak tahu mau berdoa. Jumat tuh putus, Bu. Oh iya. Berarti belum bisa lewat ya? Belum, Bu. Novia Pratiwi, Sakit, Bu. sakit. Sakit apa izin? Sakit, Bu. Yang mana benarnya? Sakit, Bu. Baik. Udah kita absen. Selanjutnya, mengingat materi minggu lalu, apakah anak-anak semua masih ingat materi minggu lalu tentang mobilitas sosial? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat berhubungan erat dengan dinamika penduduk masyarakat. Dinamika penduduk masyarakat yang dapat berubah baik secara kuantitas dan kualitas, tidak terlepas dari perubahan masyarakat dalam segala bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kalian sebagai peserta didik harus memiliki cita-cita yang tinggi demi mewujudkan generasi yang berkualitas. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira cita-cita yang berkualitas itu seperti apa yang bisa membangun generasi dan membangun negara kita? Iya, benar, guru. Kenapa guru? Termasuk cita-cita yang berkualitas karena guru bisa mendidik anak muridnya dari kecil hingga dewasa untuk membangun kualitas-kualitas terbaik untuk bangsa-bangsanya supaya bangsanya lebih maju dan berkualitas. Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu ada memahami konsep pluralisme dan toleransi dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, memahami bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat, mampu memahami bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih judul materi kita pada hari ini? Jadi judul materi kita pada hari ini yaitu Kemajemukan Masyarakat Indonesia, subtemanya yaitu Interaksi Budaya pada Masa Kerajaan Islam. Lanjut ke sini ada jalur perdagangan dan pelayaran di Asia. Bisa kita lihat bersama-sama. Di sini adalah jalur perdagangan dan pelayaran Asia. Sebenarnya jalurnya itu berawal dari mana sih? Ada
kebudayaan Islam di Indonesia. Pelayaran dari Asia Barat sampai Asia Timur melewati Asia Tenggara telah ramai sejak sebelum kelahiran agama Islam. Perdagangan melalui pelayaran tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang lainnya. Jadi, proses penyebaran di Nusantara berlangsung panjang dimulai sejak abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-12 Masehi. Proses ini umumnya berlangsung secara damai dan melibatkan berbagai strategi, bukan hanya dakwah semata. Jadi sebenarnya agama Islam itu datang sejak abad ke-7 hingga ke-13. Jadi ada fase awal. Fase awal itu dimulai dari abad ke-7 hingga ke-13. Nah, di abad ini kedatangan Islam diperkirakan melalui jalur perdagangan bercampur dengan budaya lokal. Penyebaran bertahap, tidak melalui penaklukan besar-besaran. Bukti arkeologis menunjukkan adanya pengaruh Islam di berbagai kerajaan seperti Samudra Pasai dan Malaka. Nah, kemudian ada fase berkembang. Fase berkembang dimulai dari kira-kira fase berkembang dimulai dari abad keberapa? Oke, itu dimulai dari abad ke-14 setelah abad ke-13, yaitu abad ke-14. Sampai berapa? Hingga abad ke-19. Nah, di abad ini Islam semakin kuat di Jawa, terutama melalui jalur dakwah Wali Songo. Mereka menggunakan pendekatan kultural dan sinkretis, mengadaptasi tradisi lokal untuk menyebarkan agama Islam. Nah, adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, Mataram muncul yang menunjukkan pengaruh besar Islam dalam pemerintahan dan sosial politik. Kemudian fase modern. Fase modern itu berawal dari abad 20. Abad keberapa? 20. Ya, abad ke-20 hingga sekarang. Jadi fase modern ini berawal dari abad ke-20 hingga sekarang. Kemudian kita lanjut ke penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo sangat berperan penting dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa dilakukan dengan menyesuaikan kebiasaan masing-masing masyarakat berada di wilayah tersebut. Selain melalui pendidikan, mereka juga menggunakan kesenian dan tembang seperti Macepat dan tradisi lainnya. Nah, kira-kira kalau di Jawa ini terkenalnya pendidikannya apa? Pesantren. Pesantren, Bu. Iya, benar sekali. Bisa kita lihat di sosial media sebesar apa dan sebagus apa pesantren di Jawa itu sehingga orang luar pun pengen kali mondok di pesantren-pesantren di Jawa itu tersebut. Kemudian kesenian, kira-kira bisa nggak tergambar
pikiran kalian itu kesenian apa yang bisa disampaikan oleh Wali Songo itu tentang keislaman? Wayang syair, Bu. Wayang, Bu. Iya, wayang. Terus itu apa lagi? Syair-syair, Bu. Ya, benar. Bisa kita lihat orang Jawa itu kalau menyampaikan dakwahnya bisa melalui keseniannya yaitu wayang kulit. Di sini udah ada yang pernah lihat wayang kulit? Belum, Bu. Kalau secara langsung mungkin belum ya, tapi Ya, kalau di di sosial internet media. ya. Kemudian bisa kita lihat bersama-sama yaitu jalur yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada jalur pernikahan, jalur pendidikan, perdagangan, dakwah, dan kesenian. Selanjutnya, bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Ada yang mau tolong bacakan slide-nya? Nah, gantian ya. Dari Mister Ujana dulu. Silakan. Yang pertama yaitu perubahan masyarakat pada Islam dalam aspek geografi. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, kondisi geografis Indonesia semakin banyak mengalami perubahan. Pertumbuhan kerajaan pada masa Hindu sampai Buddha seiring dengan percepatan pertumbuhan dan persebaran penduduk di seluruh Nusantara. Kondisi Nusantara juga semakin ramai oleh berbagai aktivitas pelayaran dunia. Ya. Selanjutnya yang kedua silakan. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian pada masa Hindu-Buddha tetap berlangsung sampai dengan masa pengaruh Islam. Dalam berbagai hal tidak nampak perubahan signifikan dalam kegiatan pertanian. Dalam perdagangan terjadi perubahan besar dalam berbagai kegiatan impor dan ekspor. Oke. Selanjutnya ada bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Perubahan masyarakat masa Islam di bidang sosial pendidikan. Surau adalah tempat pendidikan paling kecil di suatu masyarakat. Dalam setiap surau ada musola di samping untuk kegiatan sholat 5 waktu. Juga diguna untuk berbagai aktivitas sosial dan pendidikan. Biasanya ada orang yang lebih pandai dalam urusan agama akan memberikan pendidikan kepada masyarakat lainnya. Kemudian ada perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Ada bidang budaya seni, bangunan bercorak Islam. Terutama ada masjid dan menara. Bangunan masjid di Indonesia pada zaman berkembang Islam memiliki bentuk yang unik. Salah satunya yaitu masjid yang berada di Aceh. Bisa kita lihat ini adalah Masjid Agung Demak. Ini masjidnya ini pada zaman dahulu ya, belum direnovasi dan belum diperbaiki. Bisa kita lihat unik sekali ya, ada menaranya yang itu terbuat atapnya itu sepertinya dari daun apa itu? Ada yang tahu? Daun zaman dulu, Bu. Iya. Maksudnya daunnya itu kayak daun. Sekarang itu kalau di Papua cuman itu ada kan di mana ada Papua itu ada daun seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada makam. Makam tokoh Islam di Jawa ada yang dibangun di tempat tinggi, misalnya makam Sunan Muria dan makam Sunan Gunung Jati. Pada makam-makam tersebut biasanya dihiasi berbagai ornamen indah dan unik. Nah, ini adalah salah satu contoh makamnya. Salah satu contoh makam pada zaman dahulu dibangun tinggi dan dikasih atap juga seperti masjid yang kita lihat tadi. Kemudian dipagar. Kalau di kita biasanya itu udah dijadiin tempat ziarah orang-orang pada zaman dulu yang bisa kita ambil keberkahannya mungkin ya. Ibu juga tidak tahu Makamnya para syekh, Bu. iya nih gitulah. Nah, kemudian ada perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Pertama itu ada kerajaan Perlak
dimulai dari tahun 840 sampai 1292. Kemudian Kerajaan Ternate dimulai dari 1257 hingga 1950. Bisa kita sama-sama kita lihat. Yang mungkin kalau yang ke Kerajaan Perla itu kayak lebih ke kayak masjid ya. Nah, ada kubahnya ini kan. Kalau Kerajaan Ternate ini unik. Bentuk atapnya saja sudah unik. Kemudian lanjut ada Kerajaan Malaka dimulai dari 1396 sampai dengan 1511, kemudian Kerajaan Demak 1500 sampai 1548. Nah, kalau kerajaan ini udah termasuk kerajaan modern karena bentuk bangunannya sudah bagus. Kemudian ada Kerajaan Aceh dimulai dari 1511 hingga 1904, kemudian Kesultanan Banten dimulai dari 1526 hingga 1813. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke kesimpulan materi kita, Ibu ada video yang bakalan Ibu tampilkan, bisa kita perhatikan bersama-sama bentuk videonya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang kerajaan Islam di Nusantara. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Islam bisa sampai ke Nusantara. Ternyata jawabannya seru banget loh. Yuk kita bahas bareng. Jadi Islam itu mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat perdagangan dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kok bisa? Bisa, karena posisi Nusantara yang strategis banget di jalur perdagangan antara Asia Timur dan juga Barat membuat Nusantara itu jadi kayak area favorit para pedagang. Dan mereka itu nggak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga mengenali Islam ke warga lokal. Caranya damai banget, lewat hidup yang jadi contoh. Kejujuran dan ngobrol santai sama warga lokal itu bikin mereka jadi penasaran, apa sih itu Islam? Ibaratnya mereka ini pedagang sekaligus influencer pada zaman dulu. Nah, pelabuhan besar kayak Baros di Sumatera, Gresik di Jawa, dan Malaka di Semenanjung Malaya itu menjadi titik awal penyebaran Islam. Dan di abad ke-13, Islam itu mulai diterima para penguasa-penguasa lokal. Salah satunya Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan Sultan Malik As-Saleh. Di Jawa, penyebaran Islam itu makin kencang di abad ke-15 berkat yang namanya Wali Songo, 9 ulama keren yang pinter banget. Mereka itu mengenalin Islam lewat budaya-budaya lokal kayak wayang kulit dan juga seni tari. Nah, jadi Islam itu masuk pelan-pelan tanpa menghapus budaya-budaya asli kita. Cerdas banget kan? Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan di Aceh pada tahun 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini jadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di bawah Sultan Mahmud Malik Az-Zahid. Sayangnya, Samudra Pasai ini runtuh di awal abad ke-16 akibat serangan Kesultanan Aceh dan melemahnya perdagangan. Tapi peninggalannya kayak makam Sultan Malik As-Saleh dan juga kain dirham itu masih bisa kita temuin sampai sekarang. Selain Samudra Pasai, ada juga nih yang namanya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan pada akhir abad ke-15 oleh Raden Patah setelah Majapahit melemah. Dan ia merupakan raja-raja Demak yang pernah berkuasa. Dan di bawah Sultan Trenggana, Demak ini mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas wilayah hingga Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Tengah. Tapi konflik internal ini melemahkan kerajaan hingga akhirnya runtuh setelah diserang oleh Pajang
yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalannya yang masih ada adalah Masjid Agung Demak. Terus ada masyarakat Islam yang awalnya ini bagian dari Majapahit. Didirikan oleh Sutawijaya sekitar tahun 1586 setelah mengalahkan Kerajaan Pajang. Di bawah Sultan Amakula II, kerajaan ini itu mulai melemah dan mengalami perpecahan. Dan salah satu peninggalannya yang masih ada adalah Masjid Agung Kota Gede. Dan selanjutnya ada Kesultanan Ternate, berdiri di Maluku pada abad ke-13 oleh Bab Masyur Malamu. Awalnya terpengaruh agama Hindu-Buddha melalui perdagangan dengan Jawa. Setelah Islam menjadi agama resmi, Sultan Zainal Abidin itu menjadi sultan yang pertama. Dan sementara Sultan Bagulo itu dikenal karena keberhasilannya mengusir Portugis pada 1575. Nah, kekuasaan Ternate ini mulai melemah akibat persaingan dagang dan tekanan dari kolonial Belanda. Namun, peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Kalamata dan juga Istana Sultan Ternate. Dan selanjutnya ada Kesultanan Tidore, berdiri pada tahun 1486 dengan Muhammad Makil sebagai raja pertama setelah Islam masuk melalui jalur perdagangan. Dan di bawah Sultan Luku, Tidore itu berhasil mencapai kejayaan dengan menyatukan Ternate dan Tidore serta mengusir Portugis dari Maluku. Nah, tapi kekuasaan Tidore itu melemah akibat tekanan dari kolonial Belanda. Namun peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Torre Tahula dan Istana Kayatokie. Dan selanjutnya ada Kesultanan Banten, didirikan oleh Maulana Hasanuddin itu sekitar tahun 1552. Banten ini awalnya merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Setelah Pajajaran runtuh, Banten itu berkembang menjadi kesultanan mandiri dan pusat perdagangan lada serta pelabuhan internasional. Sultan Ageng Tirtayasa itu menjadi tokoh penting dalam melawan VOC. Namun, konflik internal yang dimanfaatkan Belanda itu melemahkan kerajaan. Nah, pada abad ke-19, Banten itu jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Peninggalan Banten yang masih ada itu meliputi Masjid Agung Banten dan juga Meriam Ki Amuk. Dan kerajaan Islam yang terakhir ada Kesultanan Gua Talok, kerajaan kembar di Sulawesi Selatan. Mereka itu tidak terpengaruh kuat oleh Hindu-Buddha. Nah, Islam itu diterima mereka itu melalui dakwah ulama dengan Sultan Alauddin itu sebagai raja pertama mereka yang menjadikan Islam dasar pemerintahan. Dan di bawah Sultan Hasanuddin, Gua Talok itu mencapai puncak kejayaan. Namun melemah setelah perjanjian Bungaya dengan VOC pada 1667. Baik, sudah kita saksikan bersama-sama penampilan video tentang kerajaan Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya Yang masih ada meliputi istana. Selanjutnya Ibu ada kuis menyangkut tentang pembelajaran kita tadi. Kita bakalan main kuis tapi dengan ini kayak games di laptop Ibu ya. Nanti kalian pilih jawabannya benar atau salahnya, oke? Yang benar bakalan Ibu kasih nilai dan reward.
itulah materi kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah atas pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Sekian, Ibu tutup. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali anak-anak. Ibu permisi ya. Ya, Bu. Dah,